Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mudarrisuna wal mudarrisat a'azani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antara macam kenikmatan yang diberikan kepada kita pada saat ini adalah dimudahkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita dan diberikan kesehatan, keamanan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa membersamai anak-anak kita di awal semester genap ini. Maka ini menuntut dari kita untuk mensyukuri dan senantiasa untuk memperhatikan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Baiklah mudarrisun wal mudarrisat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah sampai di lembaran-lembaran terakhir dari kitab atau kutayib yang kecil ukurannya, bentuknya, namun besar faedahnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pun saat ini, sedikit yang kita baca namun besar manfaat faedah serta pengaruh bagi diri kita. Masih kita membahas atau membaca tentang pokok dasar yang ketiga, yang mana usul ilmiah atau pokok dasar dakwah salafiyah itu ada 3. Yang fokus dakwahnya adalah kepada 3 perkara. Yang pertama apa? Yaitu kepada at-tauhid. Yang kedua adalah al-ittiba'. Yang ketiga adalah at-tazkiyah, yaitu poin yang sedang kita baca. Karena mengulangi bahwa tauhid adalah hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah inti diutusnya para rasul.
agar semua umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita di dalamnya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa memberikan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam aspek-aspek kehidupan kita sehari-hari. Pasti di sana ada nilai ketauhidan. Kalau kita membaca lebih mendalam di dalam doa, zikir pagi dan petang, itu semuanya, hampir semuanya itu berbicara ketauhidan. Ya. Dari doa yang paling ringkas saja, ya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, di sana ada nilai-nilai ketauhidan, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada zat yang maha qayyum, zat yang maha hidup. Ini ada nilai-nilai tauhidan. Semua kehidupan gerak-gerik kaum muslimin itu sebenarnya mengandung nilai-nilai ketauhidan. Maka oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa merealisasikan tauhid dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Nabi? Maka perlu poin yang kedua, yaitu apa? Al-ittiba. Bagaimana caranya kita merealisasikan tauhid kepada Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang diinginkan oleh Allah, yaitu yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka erat kaitannya tauhid dengan al-ittiba dalam segala apapun. Kemudian setelah disebutkan tauhid dan al-ittiba, maka poin yang ketiga adalah at-tazkiyah. Maka ini adalah wasilah pertama agar kita betul-betul bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan apa? At-tazkiyah, tazkiyatun nufus min ad-durani syirki wasyubuhat wal kufri, ya, yaitu membersihkan hati, membersihkan hati dari noda dan virus yang akan merusak ketauhidan kita, kesyirikan atau godaan-godaan setan yang menjurus kepada kekafiran dan yang lain-lain, ya. Atau bisa disebut dengan at-tazkiyah itu adalah hablum minan nas, ya. Maka oleh karena itu, para mudarrisun mudarrisat azanillah wa yakum, maka setelah kita mengetahui bahwa poin dasar atau pokok-pokok dasar yang tiga ini mesti kita perhatikan, maka setelah kita membaca dari awal sampai akhir pengertian at-tazkiyah, maka kita lanjutkan dengan perkataan muallif hafidhahullahu ta'ala, falhasilu, maka kesimpulannya, anna salahal ibadi, bahwasannya seorang hamba akan menjadi baik, fi tazkiyati nufusihim, yaitu terletak pada apa? Kesucian hati mereka, kesucian diri mereka. Wa khaybatahum wa khasaratahum, dan kesengsaraan dan kerugian mereka. Seorang hamba, para hamba itu terletak pada apa? Fi tadasiyati nufusihim, yaitu pada apa? Karena apa? Karena mereka mengotori diri-diri mereka, ya. Maka muallif hafizahullah ta'ala menyebutkan wa awwalut tazkiyati, yaitu pembersihan tazkiyatun nafas yang pertama kali harus dilakukan inda ahlil manhajis sahihi, menurut atau di sisi ahlil manhajis sahih, orang-orang yang meniti jalan yang sahih, ai indas salafiyin,
yaitu menurut ulama para salaf, as-salafiyin. Menurut siapa? Menurut generasi awal umat ini, ya, itu siapa? Para sahabat, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Au ahli sunnati wal jamaati, atau di sisi menurut ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang pertama itu adalah huwa tazkiyatu bit tauhidi, yaitu mensucikan diri dengan tauhid. Kenapa kita harus mensucikan diri kita? Ya, yang pertama kali dengan tauhid, li'anna a'dhaman najasati, karena najasah atau najis yang paling besar hiya najasatus syirki, yaitu apa? Yaitu najis yang berupa kesyirikan. Ya, najis berupa kesyirikan ini adalah hal yang pertama kali harus kita berantas sebenarnya sebelum najis-najis yang lain. Karena ibadah dengan diikuti kesyirikan tentu tidak akan apa? Tidak akan diterima. Karena ibadah itu harus murni, tidak boleh diduakan. Ya, ibadah itu harus murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diduakan. Tidak boleh kita bertujuan ibadah agar apa? Agar mendapatkan keuntungan dunia misalkan, atau agar ibadah itu sampai kepada orang yang berilmu. Orang berilmu sudah meninggal misalkan, meminta tolong agar ibadah yang dilakukan disampaikan kepada Allah sehingga diterima. Tidak seperti itu. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, qala azza wa jalla innamal musyrikuna najasun, dan hanyalah orang-orang musyrik itu adalah najasun. Ya, najis. Tentu pertanyaannya, najisnya secara maknawi atau secara hissi? Tentu secara maknawi, bukan orangnya, ya, tapi karena mereka apa? Al-musyrikun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan sifat yang melekat pada mereka. Ya. Maka oleh karena itu pun bisa orang-orang muslim mukmin terpapar dengan virus ini. Maka harus dijauhkan. Maka ini hal yang pertama kali yang harus kita lakukan apabila kita mau membersihkan hati kita, jiwa kita, bersihkan hati kita dari apa? Dari kesyirikan, dari kecondongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari keyakinan kepada selain Allah. Misalkan ada di antara kaum muslimin yang meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, hal yang terkecil, ya, yang dianggap lumrah, itu mereka kalau melewati tempat-tempat yang dianggap angker, mereka takut kepada siapa? Bukan kepada Allah. Takut kepada siapa? Kepada penghuni atau penunggu. Takutnya karena apa? Khawatir dicelakai, khawatir tertimpa mara bahaya, dan seterusnya. Bahkan sebaliknya, ada yang percaya kalau pergi ke kuburan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Mau ada hajatan ke kuburan dulu, minta doa ke penghuni kubur agar dimudahkan. Itu tidak terasa. Ya, tidak mungkin orang melakukan seperti itu tanpa ada keyakinan. Maka inilah ya yang disebut dengan menduakan Allah, menyekutukan Allah. Dia percaya kepada Allah, percaya juga kepada selain Allah. Bahkan kepercayaan mereka melebihi kepercayaan
Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak begitu, pasti kamu celaka. Padahal yang memberikan kemadorotan dan kemanfaatan kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal seperti itu ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian selanjutnya qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu fi qaulillahi azza wa jalla. Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, mengatakan fi qaulillahi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Wa wailun lil musyrikin, wa wailul lil musyrikin, maka dan kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik. Siapa itu orang-orang musyrik? Alladzina la yu'tuna zakata, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Maka kata Ibnu Abbas, penafsiran tentang firman Allah alladzina la yu'tuna zakah, ay alladzina la yashhaduna an la ilaha illallah. Atau ayat kelengkapan ayatnya, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Maka kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini yang terdapat di dalam surat Fussilat ayat ke-6 dan ke-7 ya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas yaitu dengan tafsiran apa? Alladzina la yashhaduna an la ilaha illallah, yaitu yang mereka yang tidak mau menyaksikan, tidak mau bersaksi an la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada ilah yang benar, yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sepintas ya mengeluarkan zakat dengan penafsiran tidak menyaksikan atau tidak mau bersyahadat la ilaha illallah, nyambung apa tidak? Sepintas tidak nyambung ya. Nah, inilah diantara penafsiran Ibnu Abbas yang sangat mendalam. Maksudnya apa? Tidak mungkin orang dia tidak mau mengeluarkan zakat kecuali dia apa? Pasti mengingkari tentang kewajiban zakat. Ketika dia tidak mengimani atau mengingkari kewajiban zakat, sama saja dengan apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu maknanya. Terlepas dari apa? Dari persaksian bahwasannya Allah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Itu maksudnya. Karena apa? Karena zakat adalah salah satu rukun Islam, sebagaimana yang terjadi pada zamannya Abu Bakar ya. Yang diperangi itu mereka yang tidak mau apa? Membayar zakat. Kenapa? Bayar zakat sampai diperangi. Karena apa? Sudah tidak mau nurut, tidak mau melaksanakan rukun ya, rukun Islam. Makanya alladzina la yu'tuna zakah, kata Imam Ibnu Abbas, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas, itu adalah alladzina la yashhadu an la ilaha illallah ya. Karena konsekuensi orang yang bersyahadat itu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, rukun-rukun yang lain. Kalau rukun-rukun Islam, rukun iman tidak dilaksanakan ya, tidak mengimani akan kewajibannya, maka itu tentu apa? Akan keluar dari barisan kaum muslimin. Maka ini yang dimaksud ya. Nah, begitulah. Maka dari penjelasan ini
Pentingnya apa? Pentingnya tauhid, dan pentingnya agar kita apa? Menghindari hal-hal yang bisa membatalkan tauhid. Karena tazkiyatun nufus yang sebenarnya adalah membersihkan hati dari berbagai noda yang akan membuat hati kita kotor sehingga membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun baiknya akhlak dan seterusnya itu adalah karena berasal dari baiknya hati. Karena sebagaimana kita tahu bahwa hati adalah diibaratkan panglima, adapun anggota badan diibaratkan prajurit. Prajurit akan nurut kepada panglima, dan panglima akan bisa mengendalikan prajuritnya. Maka apa yang nampak dalam gerak-gerik kita, anggota badan kita, itu gambaran hati kita. Dan tentu hati yang baik itu akan menimbulkan gerak-gerik yang baik, pada pengaruh yang baik pada diri kita. Maka oleh karena itu hendaknya kita lebih memperhatikan hati kita, lebih memperhatikan penampilan kebersihan jiwa kita dibanding dengan apa? Penampilan zahir kita. Bukan berarti penampilan zahir tidak penting, penting. Begitu. Kemudian faz-zakatu huna bitauhid. Maka zakat di sini erat kaitannya dengan tauhid, dengan keyakinan. Wa arsalallahu azza wa jalla Musa ila Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun seraya berkata, yaqulu faqul hallaka ila an tazakka, maka katakanlah, apakah kamu mau membersihkan dirimu, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjukkan kepada jalan Rabbmu sehingga kamu fatakhsha, yang membuatmu merasa takut. Apa maksudnya? Ai tatazakka bitauhidi. Kamu apa? Membersihkan diri kamu, wahai Fir'aun, dengan apa? Dengan tauhid. Bukan supaya berakhlak mulia, bukan, tapi dengan tauhid itu. Kenapa? Karena kita tahu kan Fir'aun ana rabbukumul a'la, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mengaku bahwa dirinya sebagai Rabb kalian, Tuhan kalian, bukan sebagai nabi lagi. Fir'aun itu ngakunya sebagai Tuhan. Kalau ngaku sebagai Tuhan, tentu hatinya apa? Kotor. Makanya diutuslah Nabi Musa untuk memperbaiki hatinya. Dengan cara apa? Ikrarkan, meyakini bahwa sebenarnya yang Tuhan yang di kolong langit ini, di dunia ini adalah Allah, bukan kamu. Maksudnya begitu. Hal yang pertama kali apa? Hatinya. Dan perbaikan-perbaikan yang ada secara zahir itu bermula dari apa? Kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Wa tarkis syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Maka perbaikan-perbaikan, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang kita lakukan oleh anggota badan kita itu bersumber dari kejernihan, kebersihan, kesucian hati kita. Maka oleh karena itu mari kita perbaiki dengan insaf, dengan jujur, yaitu batin kita, hati kita. Li'annaha tataqallabu daiman, karena hati itu selalu berubah-ubah, tidak tetap dalam satu keadaan. Sekarang semangat, besok kadang semangat, dan seterusnya. Maka didawamkan doanya, doa yang diajarkan di awal, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Ya. Sering-sering dibaca doanya sembari direnungi makna-maknanya. Atau doa yang lain yang berkenaan dengan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Maka dengan memperbanyak doa-doa seperti itu, mudah-mudahan tazku nufusana, mudah-mudahan hati kita menjadi bersih, sehingga ketika menjadi bersih memberikan manfaat untuk diri dan orang lain, untuk diri kita dan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tadi disampaikan, karena waktu juga sudah sampai jam 15.00. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk rekan-rekan mudarrisun wal mudarrisat. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.